Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana Bonatua Silalahi, orang yang kemarin mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dan merupakan saksi ahli dari Roy Suryo yang berharap bisa meringankan, ternyata membuat sebuah statement yang sangat mengejutkan ketika dia tampil di salah satu stasiun TV. Tapi waktu itu Roy Suryo belum datang, teman-teman. Bonatua sampai mengatakan bahwa salinan ijazah Pak Jokowi dan juga mungkin yang ada di Polda itu identik. Waduh, identik loh. Ini berbeda dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh Roy Suryo. Dan ketika Roy Suryo datang ke studio dan dikonfirmasi oleh Semar dan juga Bung Ade Darmawan, Roy Suryo malah berkelit, teman-teman. Nanti kita simak videonya ya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Egy Sujana lagi-lagi membuat sebuah statement yang tidak kalah mengejutkannya dari Bonatua, bahwa dia ternyata mau dikudeta oleh Kosinudin. Bahkan Egy Sujana menceritakan alasan dia melaporkan Roy Suryo dan juga Kosinudin. Dan ini menyangkut harga diri sepertinya, teman-teman. Dan Bung Egy juga kesel kalau mereka ini selalu mengata-ngatai Pak Jokowi. Waduh, ini sangat luar biasa. Nah, terakhir kita akan mendengarkan klarifikasi dari salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi mengenai laporan Bang Bil terkait dugaan kepalsuan ijazah palsu Rismon. Dan nanti kita juga akan mendengarkan sebuah penjelasan dari praktisi hukum ataupun ahli hukum mengenai SP3 yang diajukan oleh Roy Suryo yang katanya sih ya agak sulit diterima. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya urut lagi ini dari atas ini ijazah tahun 2019. Di sini di tengah ini 2014 dan di sini berarti 2012. Nah, di antara yang ketiga ini informasinya sama semua kecuali yang namanya leges sama tanda tangan dekannya. Untuk yang 2012 dan 2014 itu dekannya sama. Yang merah ini ya. Selainnya itu semuanya identik lah, sama semua, boleh saya bilang identik. Kalau masalah ukuran saya tidak mau berkomen karena memang tahun 2019 ini sistemnya sudah silon. Oh, sudah Jadi silon. dia bisa aja mengalami hasil scan itu kan bisa dikompres, diapa kan gitu. Kalau yang ini, yang sama yang ini dulu sistemnya masih hard copy. Tapi sama nggak yang 2014 dengan 2019 itu sama persis? Sama identik. persis. Nggak ada bedanya, tanda tangan dekan sama, stempel sama, komposisi huruf sama, fontnya sama, Identik. header dan footernya sama semua gitu, identik ya? Iya. Oke. Sebelum Roy Suryo sampai ke studio ini, disampaikan oleh Bonatua bahwa salinan ijazah yang didapat Ya, itu identik. Nah, silakan diulangi lagi Pak Bonatua. Biar identik dengan yang kami teliti. biar Roy Suryo dengar. Diketawain ya kan. Dengan yang kami Dan teliti, tidak artinya yang kami dan teliti Bonatua itu tidak salah. mempersoalkan Oh, enggak. soal Benar. lebarnya kertas dan Betul. lain sebagainya. Itu ya, biasa nggak apa-apa. aja kata Bonatua. Beliau adalah Nah, itu yang disampaikan ke pengusaha publik. Oke. Tujuan beda. Iya, makanya itu saya mau Saya sampaikan supaya pengamat telematika. Bonatuanya jangan juga akhirnya merasa dieksploitasi nih. Merasa Tapi begini, dieksploitasi. agak menarik hasil tadi. yang di hasil Tadi, yang tapi gini, saya masih ingat Pak Bonatua tadi mengatakan begini. Ya, saya mengumpulkan dua lagi nih ijazah. Iya. Pertama yang paling Dari Solo. penting 2005 yang Betul, dari Solo. itu krusial banget. Saya Krusial tahu ini banget. arahnya kemana, kata Ya. Pak Bonatua begitu. Tapi nggak dijawab. Tapi nggak berani dijawab. Kenapa? Apakah memang nggak takut mau? dimusuhin Roy Suryo dia. Gimana? Takut dimusuhin Roy Suryo katanya. Padahal kan Bonatua ini saksi ahli yang diajukan Roy Suryo. Mungkin dia takut gitu ya kan kalau apa yang dia ucapkan itu memberatkan Roy Suryo. Nggak berani. Tersangka. Bang, berarti TPU udah berantakan dong sekarang. Berantakan. Tapi gua ambil alih Yang bikin berantakan siapa, Bang? keadaan dan beberapa tadi cerita historisnya kan dia semua. Pertanyaan seriusnya, kenapa si Ojinuddin keluar dari TPUA bikin sendiri? Nggak ya? Bikin Dia pernah saya sendiri. dengar dari orang, ya Bang Egy jangan jadi pemimpin terus dong. Sekali-sekali harus gue jadi imam, dia jadi makmum. Begitu ngomongnya. Oh, mau Berarti dia kepengen kudeta tampil. dia. Tapi itu kesimpulan saya. Nggak perlu diungkap. Ya sudahlah, faktanya begitu. Bukan ada pihak yang memang membuat kacau ini, Bang? Saya tidak tahu.
Saya tidak tahu. Kalau dari pihak Jokowi apa, nggak ada siapa yang berani sama kita. Buktinya saya didengar omongan saya. Bang, abang kan melaporkan sama Kosinudin, Roy Suryo dan Ini begini. mereka kan kawan-kawan seperjuangan abang dulu. Begini. Kenapa dilaporkan, Bang? Begini. Bukan urusan ijazah. Nggak ada sedikit pun dengan ijazah. Ente lihat dua hal penting. Kosinudin ngomong, Jokowi telah membeli pejuang jadi pengkhianat. Dia pakai istilah membeli loh. Gue boleh dong detailin. Gue dibeli berapa? Mana transaksinya jual belinya? Itu ilmu hukum loh. Nggak boleh. Kalau nggak sesuai fakta, ini namanya fitnah. Kalau fitnah bahasa Sunda, gue suka kajepit ngena. Kalau fitnah gini, bagaimana? Sakit hati kita kan. Dianggap pengkhianat. Ini serius, bos. Yang kedua, melampaui lagi dia. SP3 Egy Sujana tidak sah karena produk Solo. Dia lupa. SP3 itu produk undang-undang. Yang usernya namanya Polri. Dia ngeluarkan SP3. Undang-undang itu produk presiden dan DPR. Jadi sebenarnya dia telah menghina presiden dan DPR. Bukan Egy. Itulah, saya mau edukasi. Saya sayang deh, dia pintar ya nanangnya. Nggak mungkin nggak pintar deh. Iya. Saya bangga. Pinter, ya kan? Tapi kurang ajar gitu loh. Yang kalau aku pakai teori kerusuhan dan lain sebagainya, ini kesempatan gue bikin rusuh. Gue datangin, gue gebukin, gue apa. Bisa, gue punya banyak pasukan. Kenapa? Ya. Tapi gue nggak mau, karena itu nggak benar. Sudah, yang benar gimana? Ya lapor polisi dong. Kan polisi tugasnya melayani, mengayomi, melindungi rakyat. Betul. Nah, gue merasa hak hukum gue terinjak-injak. Dibilang pengkhianat, SP3-nya tidak sah karena produk Solo. Solo kan tidak memproduk itu. Itu kan produk undang-undang. Yang benar adalah Presiden dan DPR. Itulah pasal 5 ayat 1. Junto pasal 20 dan 21 UUD 45 loh. UUD 45 itu. Kapasitas presiden nih Kosinudin nih jantungnya. Begitu. Nah, kemudian yang sejalan dengan waktu itu, si Roy ngomong, ini ada 2 tuyul. Nemui jin iprit. 2 tuyul kan saya sama DHL. Dia bisa ngelek. Bukan itu maksudnya, ini bahasa satir. Satir apa? Satir itu kalau seperti Butet ngomong puisi itu satir. Nggak ada kasus. Dia lagi ada kasus sama gue. Kenapa gue dibilangin tuyul? Tapi Kenapa Jokowi dibilang jin iprit? Kosin dan Roy kan teman seperjuangan seorang Egy Sujana kan? Gini bos. Kalau teman seperjuangan, iya. Dulu. Dia dulu yang mecat saya. Dia dulu yang membuat kelompok lain selain TPUA. Dia. Saya nggak marah. Dipecat pun saya nggak marah. Karena saya ngerti ya masih segitulah cara berpikirnya. Masih bocah ya kan? Sudah, nggak persoalan. Tapi ketika dia menghina seperti ini, harga diri saya terinjak-injak, nggak bisa dong. Batasnya di situ. Roy, gue juga bisa laporin si Rijal. Bisa. Dia ngomong di sini, saya dengar, Egy telah menjual ayat-ayat Al-Quran dengan murah. Berapa murahnya? Ayat mana yang gue jual? Mati kalau saya tanya gitu. Si Rustam juga ngomong-ngomong soal 50 miliar. Dari mana? Dari mana lo tau? Nggak bakal bisa. Juga dia klaim-klaim kata Rijal Ramli. Nah, Rijal Ramli udah mati kok di bawah-bawah. Kalau gue bilang juga menurut Rijal Ramli, si Rustam tuh brengsek. Bisa juga dong. Tapi ngapain norak gitu loh. Berarti TPO sekarang udah berantakan. Kan mau dikonfirmasi mana Rijal Ramli udah meninggal. Tahun. Jadi kayaknya memang mereka makin tersudut, makin makin sudah gelap gulita, akhirnya ingin menggeser permainan ini. Kok menggeser permainan? Bukan ke ijazah Gibran dan ijazah Jokowi. Lah. Kan kita berhak juga menguji peneliti ini. Kan kita berhak juga menelusuri jejak rekam peneliti ini. Bener nggak dia peneliti? Bener nggak lu peneliti? Kan begitu. Jangan sampai ada orang yang ngaku-ngaku peneliti padahal bukan peneliti. Itu namanya membohongi rakyat, pembohongan publik. Itu yang kita mau telusuri. Boleh dong kita melakukan itu. Kok kau melarang?
melarang. Kok kau melarang? Apakah kau takut? Hah? Kalau takut ngomong gitu ya kan, ngomong. Saya takut nanti jasa saya kebongkar, ngomong aja gitu jujur ya kan. Tapi ke kami untuk mendowngrade stamina kami ya. Terkait dengan itu nanti kita berikan aja lah apa saya kepada PH. Berikan, ada nggak? Baik transkrip nilai, ijazah maupun jurnal ya. Kok jurnal? Tulisan saya kan proses tuh. Kok jurnal? Dosen saya namanya Hidetoshi Miike, bukan yang ngafal gitu ya. Profesor, Kok jurnal? Doktor, Insinyur Ahmad Sumitro, nggak kayak gitu. Bentar, kok jurnal, Mon? Kalau S2 itu namanya tesis, kalau S3 namanya disertasi. Kenapa mesti jurnal? Semakin curiga aingnya kan, aduh. Ayolah Mon, yang serius lah ngomongnya. Ya kan, otomatis Hidetoshi Miike gitu. Jadi Rismon yang seorang pejabat publik tinggi di Indonesia ini maka harus dihentikan ini ya kan, karena Rismon pejabat tinggi Pak ya, makanya perlu dilaporkan gitu. Bukan, kau mantan dosen, ya. makan Begitu, uang Bang, negara. tanggapan saya ya, yang pasti transkrip nilai saya punya tanda tangan dan stempel. Oke, jadi itu tanggapannya ya. Ijazah Sebenarnya publik kau, menunggu tesis bukan hanya, kau, defense-nya, disertasi defensifnya. ada Kalau nggak? defense, apa bedanya sama Jokowi? Tapi Ada publik nggak, menunggu Mon? Kapan itu Rismon nggak atau nyaman melalui dia PH-nya ditanya-tanyain kayak gitu ya itu kan? bikin Stres menggelar dia. press Tuh, conference yang menunjukkan lihat mukanya semua tuh, dokumennya lihat tadi. mukanya tuh. Sebagaimana yang Pusing ditunjukkan dia. oleh salah seorang hakim MK Arsul Zani ketika ijazah doktornya dipermasalahkan. Dia press conference, dia tunjukkan tuh sertifikatnya. Walaupun Ya, kau bikin konferensi it pers, doesn't mean tunjukin kalau semuanya. Anda memiliki Berani sertifikat nggak? doktor bahwa Anda dokter beneran. Saya kesini agak takut karena pada waktu saya jadi menteri, hari pertama BEM UI demo di depan DPR, suruh saya turun katanya. Di sini mana yang demo? Ada nggak? Nggak ada ya. Yang mereka nggak tahu, saya juga pernah dosen di UI. Jadi kalau Anda ngajak debat saya, Anda pasti kalah. Waduh. Saya dosen S3 Economic Business. Anda kan masih mahasiswa pada waktu kemarin ya. Ngeri kali Purbaya nih, bos. Senggol dong. Ngeri kali Pak Purbaya ya. Waduh. Dosen S3 nih. Sok-sokan kalian mahasiswa ya kan. Segitu tenang dan humble-nya Mas Gibran menghadapi tuduhan-tuduhan yang terus-menerus menyerang. Padahal nggak hanya ini, sebelumnya Mas Gibran terus-menerus secara konsisten diserang oleh mantan jenderal loh. Siapa tuh, Mantan Bang? jenderal. Siapa tuh, Pak Ketua? 100 mantan jenderal nyerang Gibran. Sekarang 50 mantan jenderal. Sekarang sisa 2. Jenderal. Ya, yang 50 sekarang ini adalah gerakan kedaulatan rakyat atau apalah. Nyerang hanya seorang Gibran GMKR. yang kata mereka itu bocil, tapi kalah. Lu bayangin kalau kita hidup di satu lingkungan perumahan terdekat kita, ada anak kecil yang pinter, cerdas ya, cekatan, kemudian kita orang tua, bahkan tua bangka, bahkan udah mau diar gitu kan. Tua bangka ya kan. Kita lawan anak kecil tersebut, tapi kalah. Malu-maluin kan kalau seperti itu kondisinya. Itu yang terjadi hari ini. Gibran terus menerus diserang oleh para mantan jenderal. Mas, ini mengganggu loh Mas, negara kalau terus-terusan seperti ini. Oh, enggak apa-apa, negara demokrasi mah udah biarin aja. Karena kalau nggak seperti ini kan sepi loh negara kita ini kan ya. Sesederhana itu Mas Gibran menyikapi serangan-serangan yang terus bertubi-tubi ditujukan kepada beliau. Ya, tidak akan menguntungkan siapa-siapa ya. Pak Roy Suryo mengatakan saya nggak akan mau damai. Ya. Dari kubu Roy Suryo sendiri mengatakan tidak mau restoratif justice. Dan saya siap ke pengadilan. Oh, itu bagus. Berarti bekerjanya polisi sungguh-sungguh. Apa bekerjanya polisi? Mematangkan betul tentang bagaimana proses penyelidikannya, mematangkan bagaimana perbuatannya, mematangkan perbuatan hukumnya, mematangkan undang-undangnya, mematangkan unsur-unsur pidananya itu. Dan jika itu sudah terpenuhi apa? Melakukan proses pengiriman berkas ke Kejaksaan. Nantilah di sana akan dikoreksi. Ada P19. Apa itu? Mengoreksi
apakah buktinya sudah cukup? Harus VATM, valid, terukur, terstruktur atau tidak. Bukti yang diajukan itu dari pihak pelapor memenuhi syarat atau tidak. Itulah sudah diukur. Tapi kalau yang dikatakan dari kubu Roy Suryo, ketika satu sudah SP3 harus juga berlaku itu untuk kan para tersangka lainnya. Penafsiran daripada Pak Roy Suryo boleh-boleh saja. Penafsiran boleh-boleh aja. Kembali lagi, pasal 79 sampai 88 itu mengatur siapa yang mau berdamai antara pelapor dan terlapor, terjadinya hubungan yang baik, terjadinya pemulihan hukum yang baik, maka itu bisa di RG. Gitu. Nah sekarang kalau Pak Roy Suryo nggak mau kok minta di RG, minta dihentikan. Loh ini ada pelapor dan terlapor tidak mau damai kok. Sekarang persoalannya, kalau dihentikan, maaf nih, pelapor punya hak nggak? Punya hak. Nanti dia bisa juga pra-peradilan. Maka hukum itu, gitu kan, kita negara hukum Rechtsstaat ya, semuanya harus taat kepada hukum. Ini kan dua-duanya diuji, ketaatan hukum dan kepatuhan hukum. Dua-duanya, ketaatan hukumnya daripada pelapor, ketaatan hukumnya daripada terlapor. Apa yang diuji? Pelapor memenuhi syarat nggak mengadukan perkara ini? Ada nggak bukti mengadukan ini? Ada nggak saksi? Oke, jadi itu yang kemudian menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian ya, ketika iya, itu kubu Roy standar. Suryo. Nah, ya. itu dalam pasal 1 angka 19, Susah pasal berarti 1, ya SP3 ya. Angka 45 dan 46, Mimpi. pasal 2 angka 1, ya, pasal 5, pasal 6, pasal 64 itu hukum acara pidana mengatur. Undang-Undang nomor 20/2005 dan sebelumnya Undang-Undang nomor 8 tahun 81 mengatur proses itu loh. Nah sekarang bagaimana? Ini polisi itu terdepan bertanggung jawab. Karena apa? Menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tolak ukurnya harus gelar. Dalam gelar itu tidak perkara. sendiri. Gitu ya. Kolektif. Semua yang dalam gelar itu. Makanya kemarin ada gelar khusus di Polda. Nah itu yang menjadi kehati-hatian bahwa jangan sampai menetapkan orang penyidikannya itu tidak tepat, tidak terukur dan terstruktur. Apa terukur itu? Ada undang-undangnya mengatur. Terstrukturnya apa? Ada bukti yang benar. Gitu loh. Ini kan masalahnya dua-duanya kalau menurut saya harus menahan diri. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan kalau kita dengar penjelasan dari pakar hukum tadi gitu ya kan, sepertinya surat penghentian penyidikan yang diajukan Roy Suryo CS atau teroris melalui kuasa hukumnya Refli Harun sepertinya akan kandas juga. Karena sebelumnya di video yang lain Bapak Haryanto Sutadi sudah mengatakan kalau berkas perkara mereka ini ataupun berkas penyidikan itu beda-beda, cuma disatukan gitu. Jadi ya tidak tepat kalau mereka mengatakan mereka ini satu laporan, padahal bukan satu laporan teman-teman, laporan yang dikumpulkan dari tiap Polres. Ini kan di Polda mengumpulkan laporan yang ada di wilayahnya, karena ada yang melaporkan di Jakarta Selatan, ada yang melaporkan di Depok kalau nggak salah. Jadi itu yang disatukan Polda Metro, bukan laporan Pak Jokowi yang satu laporan gitu. Dan ini agak sulit. Dan tadi pakar hukum mengatakan bisa ini dikabulkan kalau mereka berdamai sesuai dengan undang-undang. Ya kalau Pak Jokowi kan nggak mau teman-teman. Pak Jokowi nggak mau kasus ini berhenti tengah jalan. Beliau mau kasus ini sampai di pengadilan dan ada pembuktian ataupun ada kepastian hukum untuk ijazah Pak Jokowi mengenai keasliannya atau kepalsuannya. Biar jelas, biar ke depannya tidak ada lagi yang menggugat ataupun mengusut-usut ijazah Pak Jokowi. Ini yang Pak Jokowi mau. Dan urusan mereka ditahan atau tidak, urusan mereka dipenjara atau tidak, itu urusan belakangan. Pak Jokowi malah meminta ataupun berharap agar mereka dihukum seringan-ringannya. Ataupun Pak Jokowi meminta kepada polisi agar berhati-hati dalam penyelidikan kasus ini agar tidak ada orang yang tidak bersalah dihukum nantinya. Itu pesan Pak Jokowi loh. Jadi Pak Jokowi maunya hanya kepastian hukum mengenai ijazahnya. Apalagi barang buktinya kan sudah disita, ijazah Pak Jokowi, ijazah teman Pak Jokowi, kemudian berkas perkuliahan Pak Jokowi, semua sudah disita dan nanti akan disidangkan. Kalau Refli Harun ngomong nanti tidak ada sidang mengenai ijazah, nanti sidang mengenai pencemaran nama baik. Ya logikanya gitu ya kan. Untuk apa Polda Metro menyita berkas perkuliahan Pak Jokowi dan menyita ijazah teman seangkatan Pak Jokowi kalau nanti tidak ada sidang mengenai keaslian ijazah?
Kan logikanya di situ ya, walaupun saya nggak ngerti hukum ya. Kalau teman-teman ngerti hukum, coba koreksi penjelasan saya di bawah. Biar saya juga bisa belajar. Tapi menurut keyakinan saya, nah ini kita ambil bahasa si Panji ya. Kan ya seperti itu teman-teman. Kalau hanya pencemaran nama baik, ya nggak perlu dong sita soal berkas perkuliahan, sita soal ijazah teman Pak Jokowi, ya nggak perlu. Cukup video-video Roy Suryo yang mencemarkan nama baik Pak Jokowi, cukup itu saja. Tapi ini kan waduh luar biasa gitu. Dan tadi penjelasan Bonatua mengenai ijazah Pak Jokowi ternyata identik teman-teman, identik. Dan seingat saya penasihat hukum Tifa yang bernama Taufik juga udah pernah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU Solo Surakarta. Kayaknya sudah deh. Dan itu terjadi 2 bulan lalu apa kapan, dan itu identik juga dengan apa yang dimiliki Bonatua. Tapi kita tunggu saja teman-teman, walaupun Roy Suryo tadi berkilah dan segala macam, nggak mau menerima dan segala macam, ya itu hak dia sebagai tersangka gitu ya kan. dan tadi penjelasan dari Egy Sujana, wah sepertinya Egy Sujana agak kesel ya. Egy Sujana agak kesel kalau Pak Jokowi dikata-katain teman-teman ataupun dihina. Ya Pak Jokowi dikatain Fir'aun, Egy Sujana nggak terima. Pak Jokowi dikatain Jin Ifrit, Egy Sujana nggak terima. Ini luar biasa loh. Sepertinya Egy Sujana mulai tercerahkan teman-teman. Dan dia tadi membongkar kalau ternyata Kosinudin mau menjadi amir, mau menjadi imam menggantikan siapa? Egy Sujana. Waduh, ini kudeta ini nih teman-teman. Dia berusaha untuk kudeta nih. Memang mau cari panggung orang ini. Panggung dia di Hizbut Tahrir kan udah nggak ada. Panggung dia di Hizbut Tahrir udah ditenggelamkan Pak Jokowi. Makanya dia butuh panggung baru teman-teman. Itulah dia menggunakan Egy Sujana untuk melompat, untuk memanjat. Menggunakan Roy Suryo, menggunakan Rismon, menggunakan Tifa. Tapi untung Tifa dan Rismon ini sadar cepat. Makanya dia keluar dari tim hukum Kosinudin, dia ambil tim hukum sendiri. Karena ya Kosinudin ini kayaknya nggak kompeten, kerjanya cuma bisa marah-marah teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.